Ayo lindungi hutan dan lingkungan. Di suatu pagi yang cerah, Riza mengayuh sepedanya menyusuri jalanan yang asri dan indah menuju sungai untuk memancing. Setelah menyusuri jalanan dengan hati gembira, akhirnya Riza sampai di tepi sungai. Kemudian, ia memarkirkan sepedanya dengan segera mencari lokasi yang strategis untuk memancing. Riza sangat terpukau oleh keindahan alam sekitar sungai yang masih asri. Dengan semangat ia mengeluarkan joran pancing, serta segera menggali tanah untuk mencari cacing yang akan digunakan sebagai umpan memancing. Setelah memasang umpan cacing di kail, Riza melempar pancingnya ke sungai. Sembari menunggu, ia duduk di bawah pohon rindang yang menenangkan, juga tak lupa memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Ketika Riza menikmati bekalnya, tiba-tiba ia mendengar suara mesin pemotong kayu yang bergema di dalam hutan. Riza pun terkejut dan mencari sumber suara tersebut. Tak lama akhirnya Riza menemukan sumber suara tersebut yang ternyata datang dari seorang lelaki bernama Fikri. Fikri sedang menebang pohon sembarangan tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa takut, Riza melangkahkan kakinya mendekati dan meneriaki Fikri yang sedang memotong pohon. Fikri terkejut atas kehadiran Riza yang entah dari mana. Lalu Fikri pun mematikan mesin pemotong kayu yang ada di tangannya dan meletakkannya di bawah pohon. Riza menjelaskan kepada Fikri bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan karena dapat merusak alam dan lingkungan. Namun Fikri tidak terima dengan apa yang Riza sampaikan. Hingga akhirnya Fikri dan Riza pun beradu mulut. Riza yang tidak ingin hutan dan lingkungan dirusak oleh penebangan liar hendak merekam aktivitas ilegal yang dilakukan Fikri. Riza pun mengeluarkan handphonenya untuk merekam Fikri sebagai barang bukti. Karena hal tersebut, Fikri merasa takut dan segera berlari menghindari Riza. Riza yang melihat Fikri berlari langsung mengejarnya hingga terjadi kejar-mengejar di dalam hutan. Fikri yang panik berniat melompati sebuah sungai ke seberang. Namun, Fikri gagal dan malah tercebur ke dalam sungai. Melihat hal itu, Riza dengan cepat mendekati Fikri dan menolongnya. Fikri yang tertangkap oleh Riza pun memohon maaf dengan sungguh-sungguh dan meminta agar dilepaskan. Serta Fikri berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Riza yang mendengar permintaan maaf Fikri pun menerima permintaan tersebut. Namun, Riza mengajukan satu syarat, yaitu Fikri harus menanam kembali pohon sebanyak yang ia tebang, agar alam tetap seimbang. Fikri pun menyetujui syarat yang diajukan oleh Riza. Akhirnya, Riza menolong Fikri untuk berdiri dan bersalaman. Setelah bersalaman dan bermaaf-maafan, Riza dan Fikri pun menanam pohon bersama di hutan itu.